Umur saya 35 tahun. Saya dulunya tinggal di BTN Petobo, Blok J3, nomor 10. Saya adalah saksi mata kejadian gempa bumi dan likuifaksi di Petobo. Aktivitas sehari-hari saya itu menjalankan aktivitas di pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Bulili. Pengalaman saya waktu kejadian gempa bumi dan likuifaksi, pada saat kejadian itu saya berada di dalam rumah. Saya berkeluarga terpisah, masing-masing anak saya pada saat kejadian itu ada di tempat Palu Nomoni di pantai Talise. Suami saya berada di luar rumah, dia berada di kantor, dan saya sendiri di Petobo di rumah. Pada saat kejadian, pada saat itu saya sudah siap-siap mau berangkat melakukan aktivitas lain. Tetapi karena azan sudah mau dekat, saya sambil menunggu azan maghrib. Tiba-tiba ada goyangan, tapi saya tetap sholat. Setelah selesai sholat, saya digoyang dalam rumah dengan goyangan yang sangat dahsyat. Jadi pada kejadian gempa pertama itu saya ada di dalam rumah. Nanti ada jeda, baru saya keluar dalam rumah. Saya lihat dari tetangga itu keluar semua dalam rumah. Pas saya keluar, saya masih diam melihat orang berlari ke sana kemari. Saya diam. Pada saat itu saya sempat menegur, kenapa ada suara gemuruh? Karena sebelum likuifaksi itu ada gemuruh yang sangat keras. Saya masih menatap kenapa ada gemuruh, saya masih diam. Setelah itu saya melihat menara masjid. Semakin saya tatap, semakin dekat. Ternyata itu suara gemuruh itu menandakan bahwa di atas sudah ada tanah yang tergulung. Karena diiringi dengan debu yang gelap, terus kayak gunung yang menggulung-gulung mengarah ke bawah. Setelah itu langsung saya starter mobil. Jadi itu mobil saya bawa. Kebetulan pas saya jalan mobil, itu tetangga kan sudah naik di atas mobil. Belokan pertama saya dapat pohon tumbang. Di situ saya terjebak. Di situ setelah terjebak, di situ saya berpikir, kalau saya tidak menyelamatkan 6 orang di dalam mobil ini, berarti saya merasa bersalah. Seumur hidup saya pasti merasa ada penyesalan. Kenapa saya suruh orang naik di atas mobil, sementara saya tidak bisa menyelamatkan. Akhirnya saya dengan tidak sadar bagaimana bisa melewati pohon yang tumbang itu. Setelah itu berjalan sekitar 7 meter, tumbang lagi pagar orang, karena kebetulan rumah saya itu BTN. Jadi itu pagar tumbang ke jalan, menghalangi jalan saya lagi. Akhirnya saya mundur, ambil inisiatif lewat lorong sebelahnya, karena mungkin belum tak ambil, dan sekarang itu lorong itu sudah tertimbun dengan tanah. Jadi saya seakan-akan itu dikejar dengan gulungan tanah. Pada saat menyelamatkan 6 orang itu, saya tetap fokus bagaimana saya bisa menyelamatkan, dan saya selalu memberikan ketenangan bahwa jangan berteriak, jangan menangis, berdoa. Bukan saatnya kita mau berteriak, bukan saatnya kita mau menangis, saatnya kita meminta pertolongan dengan berdoa. Akhirnya saya berada di suatu lapangan
setelah di belakang BTN situ, karena di sawah-sawah situ ada sawah-sawah, ada lapangan, saya berhentikan mobil di situ. Di situ saya lihat orang lari ke sana kemari, ada yang tidak pakai baju, ada yang cuma pakai handuk-handuk, sedangkan ibu-ibu yang saya muat itu cuma pakai celana pendek, baju tank top. Setelah itu pas saya tanya, sudah sholat? Dia bilang belum. Jadi saya suruh semua sholat. Sampai dia karena paniknya, dia lupa tayamum. Bagaimana caranya tayamum? Saya tidak bisa, karena itu tetangga selalu panggil saya Mama Putri. Mama Putri saya tidak tahu tayamum. Akhirnya saya ajar, begini tayamum. Sudah. Itu sudah sholat, saya panggil, kita berdoa dulu di situ. Jadi satu saja doa saya itu minta keselamatan, dan saya doakan, ya Allah, saya menyelamatkan 6 orang ini. Tolong selamatkan keluarga saya karena saya terpisah. Kekuatan gempa waktu kejadian itu dahsyat sekali. Karena saya terayun sampai semua, bayangkan dengan kuatnya gempa itu. Kursi di rumah itu kursi hitam bisa terlempar. Lemari jatuh semua. Pokoknya saya itu kan terjebak di dalam rumah, jadi saya cuma pegang di pintu. Pokoknya goyangan kuat sekali. Sampai tak ayum-ayum itu, semua alat-alat sudah tak jatuh-jatuh dalam rumah. Memang kuat sekali. Berdiri saja orang tidak bisa. Kalau saya rasa itu agak lama, sekitar mungkin 5 menit lah. 5 menit. Baru terjeda. Jeda lagi, baru pas jeda itu saya keluar dari rumah. Nah, jeda lagi baru goyang lagi, agak keras lagi. Keras lagi itu baru diiringi dengan gemuruh. Gemuruh yang lebih besar, gemuruh kalau pesawat mau landing. 1 minggu sebelum kejadian kan memang masyarakat sana sudah tegur. Karena ada di jalan yang mau masuk BTN ada air yang keluar. Tapi panas. Tapi kan mungkin masyarakat itu cuek dengan keadaan begitu. Setelah itu sebelum kejadian malamnya, saya kan selalu pulang malam. Pulang malam itu anjing kayak bersuara, kayak menangis, kayak dia memberikan kita isyarat bahwa akan mau ada kejadian. Dia bukan menggonggong begitu, dia menangis berteriak. Kalau kejadian yang saya dapat pada saat gempa itu, saya lihat kan mobil berjalan. Saya lihat mobil berjalan, saya lihat di Cespion itu kan rumah 3 rumah dari rumah saya itu langsung keluar air yang keras putih, pokoknya air keras kayak keluar dari keran yang besar itu. Jadi kita menyelamatkan dari goyangan, tapi kita dengan penuh pertanyaan, ada apa suara gemuruh dari atas, karena itu gemuruh dari atas, dari gunung atas. Dari kan Petobo kan begini dia, jadi agak tinggi bagian atasnya. Jadi saya bilang, suara apa itu gemuruh? Kenapa bisa ada gemuruh? Kenapa gemuruh itu debu? Kenapa kayak gelap, kayak mau hujan? Saya begitu masih bertanya seperti itu. Pada saat kan saya itu rasa, karena di situ saya bawa itu kan sudah terdesak, karena itu depan rumah itu sudah lari. Saya bilang, karena berteriak air, saya dengar orang berteriak air, tapi kan saya tidak percaya, karena yang saya lihat cuma gemuruh dengan goyangan. Kan saya masih berpegang di pagar goyangan itu pas depan rumah. Itu kan kejadian aneh, kita yang tidak bisa kita bayangkan. Karena kenapa sampai itu tanah masuk ke dalam itu rumah, kenapa bisa jalan sampai ke bawah. Jadi berpikiran mungkin itu bawahnya itu memang ada aliran air mungkin yang kasih jalan itu Alfamidi itu. Tetapi kalau mau dibahasakan bahwa bagaimana kelihatannya pada saat itu, saya cuma melihat bahwa Alfamidi itu berjalan baru tak balik. Seperti yang saya alami sendiri itu, setidaknya mencari tanah. Pertama kita menyelamatkan dari gempa dulu. Jadi kita harus mencari lokasi yang tidak ada bangunan, tidak ada pohon yang agak tinggi, dan dianggap bahwa yang alirannya tidak terlalu menonjol ke bawah, dan itu posisi tanah yang datar.
saya itu pengalaman saya yang saya lakukan pada saat kejadian itu.